dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada pada saat hari ini sungguh semua karena anugerah-Mu. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, layakkan setiap kami untuk kami Tuhan boleh menaikkan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan biar kami Tuhan lebih dalam lagi boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Mari kita angkat suara kita dan pujilah Dia. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Oh Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Oh, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari lebih dalam kita sembah Tuhan. Kami rindukan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Oh, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup.
pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Lebih dalam kita sembah Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Dengan hatimu angkat pujian ini bersama-sama. Oh, kami bersyukur Tuhan kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, pengharapan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan lagi, penolongku. Oh, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau pengharapan kami, penolong kami dalam kesesakan kami. Oh, kami rindu akan Engkau. Kami haus dan lapar akan hadirat-Mu, ya Tuhan. Oh, kiara lapata karala barala basyir. Mengalir kuasa-Mu Tuhan di tengah kami. Segala pujian kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala sanjungan, kemuliaan dan hormat kami. Oh, kiara takarala baseni adalah hiarala. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau
mulia, besarlah Kau ya Tuhan. Atas sembah Dia. Oh hai sembahlah Dia, hai jiwa kami. Oh hiata karala barala 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 masyiti karala barala. Haleluya, haleluya. Siarala barala. Ini hidup kami ya Tuhan, adalah milik kepunyaan-Mu. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, seturut rencana-Mu ya Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu di hati kami dan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Engkau telah memberkati hidup kami sehingga kami saat ini bisa bangun dan dalam keadaan sehat dan bebas untuk memuji menyembah-Mu. Dan kami ingin mendengar firman-Mu, mendengar tuntunan-tuntunan-Mu. Engkau menolong kami sehingga kami paham atas seluruh firman-Mu. Firman-Mu mengubah hidup kami, mengubah pikiran kami, dan menjadi rema atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Shalom semuanya. Kita bertemu di dalam edisi Mezbah Doa yang kelima. Melanjutkan firman Tuhan yang kemarin di Mezbah Doa Pagi tentang bagaimana kita berkemenangan, karena tentang bagaimana kunci kemenangan kita adalah dimulai dari ruang doa. Karena kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita baca di dalam kitab Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir. Kemarin pagi bagaimana kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memulai harinya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah berdoa. Bisa itu jam 4 pagi atau jam 5. Bahkan mungkin jam 3 pagi, karena hari masih gelap. Dan Tuhan Yesus akan menutup hari dengan mencari Bapaknya. Dia berdoa. Tuhan Yesus ingin menunjukkan sebuah contoh bagaimana menjadi manusia, bagaimana manusia dapat berjalan dengan kuasa ilahi, kuasa Allah, karena dia selalu bersekutu dengan Bapaknya lewat doa. Yesus itu kan Tuhan, yes, dia adalah Tuhan. Tetapi pada waktu menjadi manusia, sekali lagi dia mengosongkan dirinya, supaya dia menjadi sama seperti saudara dan saya. Saudara dan saya manusia biasa. Bagaimana supaya saudara bisa berjalan di dalam kuasa Allah? Maka Roh Allah menguasai saudara. Itu sebabnya Yesus waktu di bumi, Roh Kudus atau Roh Allah menguasai Yesus, berjalan menuntun Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan itulah yang membuat Yesus berkuasa di dalam segala perkara. Karena pada waktu Yesus selalu berdoa kepada Bapaknya, pagi dan malam, memulai hari dan menutup hari dengan persekutuan dengan Tuhan, membuat kuasa Roh Kudus terus aktif di dalam hidupnya. Yesus datang ke bumi untuk memberikan teladan bagi kita, memberikan contoh bagaimana cara hidup berkemenangan. Itu sebabnya kalau kita mau berkemenangan, maka jadi pelaku firman. Firman itu adalah Yesus yang tertulis. Kalau kita mau seperti Yesus, maka baca Alkitab dan ikuti cara hidup yang ada di Alkitab. Di situ kita bisa mengetahui cara hidup waktu Yesus ada di bumi. Doa membuat Yesus tidak pernah dikalahkan. Bahkan bukan hanya Tuhan Yesus. Setiap orang yang berlaku sama seperti Yesus, mereka juga berjalan dengan kuasa seperti Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu juga akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar. Di dalam kitab Markus 1 ayat 35-37 berkata begini, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Semua orang mencari engkau. Semua orang mencari Yesus. Pada waktu itu ada banyak orang yang tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kenapa mereka mencari Yesus? Karena mereka semua melihat hal-hal yang luar biasa dalam diri Yesus. Mereka menemukan damai sejahtera. Mereka menemukan kehidupan. Mereka menerima jawaban doa. Mereka menerima kelepasan. Mereka menerima mujizat. Mereka menerima kesembuhan. Itu sebabnya semua orang mencari Yesus. Sama seperti rasul-rasul. Mereka memiliki keintiman yang mereka telah teladani dari Yesus. Mereka punya keintiman dengan Bapa dan berdoa di dalam nama Yesus. Mereka punya keintiman dengan Yesus. Mereka punya keintiman dengan Roh Kudus. Sama seperti Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi orang-orang yang paling dicari. Kenapa? Sama seperti Yesus. Dia membawa kehidupan dalam hidupnya. Demikian juga dengan rasul-rasul. Waktu Musa bertemu muka dengan muka
Dia berpuasa 40 hari bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Waktu dia turun, mukanya penuh dengan kemuliaan. Sampai dia harus menutupi mukanya dengan kain. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa menatap dia. Karena ada sinar kemuliaan keluar dari wajah Musa. Pada waktu kita punya keintiman dengan Tuhan, maka kemuliaan itu juga ada. Sama dengan gambaran kalau saudara sekarang berkumpul di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang merokok. Maka waktu keluar dari ruangan itu, saudara sekalipun tidak merokok, saudara akan bau rokok. Dari rambut saudara, tubuh saudara, dan pakaian saudara akan berbau asap rokok. Demikian juga kita dengan Tuhan. Dengan siapa kita menghabiskan waktu, maka seperti itulah kita. Kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan, maka kita akan semakin menyerupai Yesus. Bukan hanya karakternya, tetapi urapan Tuhan itu akan termanifestasi keluar dari hidup kita. Ada kemuliaan Allah, ada kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita menghabiskan waktu dengan orang-orang bijak, kita menjadi bijak. Kalau kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang pencemooh, orang-orang yang pesimis, atau orang-orang yang berdosa dan jahat, maka saudara juga demikian. Itu sebabnya hidup adalah pilihan. Menghabiskan waktu dengan Tuhan, atau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia bersekutu hanya dengan Bapaknya. Setelah mengawali hari baru dengan doa bersekutu dengan Tuhan, maka Yesus tidak berdiam diri. Yesus memulai hari-harinya dengan pergi ke tempat-tempat yang membutuhkan dia. Dia menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, menghidupkan yang mati, mengusir roh jahat, memberikan mujizat bagi mereka yang membutuhkan mujizat, dan banyak hal. Sampai firman Tuhan berkata, Yesus membuat segala-galanya menjadi baik. Sampai firman Tuhan berkata, orang banyak itu berkata, Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Kalau engkau selalu menghabiskan waktu di ruang doa, Yesus akan terpancar dari kehidupan saudara. Kalau kemanapun Yesus pergi, Yesus membawa kesembuhan. Demikian juga dengan kita. Mungkin belum sampai kesembuhan secara fisik, karena mungkin banyak orang yang tidak mau saudara doakan. Tetapi, waktu mendekat dengan saudara, mereka merasakan damai sejahtera. Saudara menjadi orang yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Di tempat kerja, di rumah, dimanapun saudara berada, saudara itu menjadi orang yang membawa surga ke bumi. Orang bisa merasakan surga, yang artinya, saudara itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kehadiranmu dicari, kehadiranmu dinantikan, kehadiranmu dirindukan. Sehingga banyak orang yang akan berebut dan mencari saudara. Karena apa? Karena ada sesuatu yang luar biasa dari diri saudara. Karena kemanapun saudara pergi, tanpa saudara sadari, ada kemuliaan Allah, ada hadirat Allah yang saudara bawa. Itu sebabnya orang yang mengaku dirinya bersekutu dengan Tuhan, menghabiskan waktu doa dengan Tuhan, kalau buahnya pahit, jangan percaya. Karena orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, buahnya manis. Kalau orang itu kemanapun dia pergi, membawa kepahitan di lingkungannya, membawa kekacauan, memecah belah, kehadirannya tidak disukai banyak orang. Bahkan orang berkata kalau orang ini tidak ada, aduh langit langsung cerah. Kalau ada dia, langit kayaknya mendung dan menjadi gelap. Artinya, di dalam dirimu tidak memancarkan Tuhan. Memancarkan itu bukan cuma dilihat, orang itu bisa merasakan. Di dalam Yesus selalu ada belas kasihan untuk menyelamatkan orang, untuk menyelamatkan yang terhilang. Demikian juga dengan kita. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Satu, dia sudah mendapatkan jaminan kemenangan. Karena seperti yang kita bahas kemarin pagi. Tetapi yang kedua, orang yang bersekutu dengan Tuhan. Hati Tuhan ada di hatinya. Sehingga ada belas kasihan. Selalu ingin membuat orang lain menjadi lebih baik. Selalu ingin melihat orang lain diselamatkan. Selalu ingin melihat orang lain dibangkitkan semangatnya. Dikobarkan imannya. Sehingga kehadirannya membawa damai sejahtera dan sukacita kehidupan bagi banyak orang. Keintiman dengan Tuhan membuat Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Dan kita tinggal di dalam Dia. Sehingga Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jaga keintiman dengan Tuhan. Segala persoalan yang di depan kita hadapi, kita tahu kita tidak sendirian.
karena ada Tuhan bersama dengan kita. Sehingga kita punya jaminan kemenangan. Siapa di antara saudara yang punya pergumulan hidup? Siapa di antara saudara yang merasa ada di dalam kegelapan, jalan buntu? Kemenanganmu dimulai dari lututmu atau dimulai dari kamar doamu. Berlutut, berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin orang berteriak kepada Tuhan dan Tuhan tidak turun tangan. Kalau Tuhan memberikan hujan kepada yang jahat dan kepada mereka yang baik, apalagi kepada anak-anak Tuhan, pasti Dia memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami serahkan setiap kehidupan kami. Tuhan, akan ada banyak persoalan di depan. Karena iblis tidak mau anak-anakmu bahagia. Iblis ingin membuat damai sejahtera kami hilang. Tetapi yang kami tahu pada waktu kami bergantung di dalam Engkau, tidak ada jalan yang buntu. Rancangan-rancangan iblis paling buruk sekalipun akan Engkau rubah menjadi kebaikan dan keuntungan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan biarlah Tuhan Kau menjamah setiap anak-anak-Mu sehingga ada roh doa menguasai kami. Sehingga kami selalu rindu ada di dalam hadirat. Tanpa Engkau menolong kami tidak mungkin berhasil menjadi orang-orang yang selalu punya kerinduan keintiman dengan Engkau. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, karena kami percaya orang yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di pagi hari ini, mereka akan dibedakan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan jawaban doa, Engkau yang memberikan mujizat, Engkau yang mengangkat hidup mereka, terus naik tidak pernah turun, Engkau yang membalikkan keadaan mereka. Setiap rancangan musuh yang mereka tempa untuk anak-anak-Mu ini akan dibalikkan menjadi sebuah kebaikan dan berkat bagi anak-anak-Mu. Kami percaya tidak ada suatu orang pun yang saat ini berdoa bersama di mesbah doa pagi ini yang tidak ditolong Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi besok pagi di mesbah doa jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dengan hatimu angkat pujian ini bersama-sama. Oh, kami bersyukur Tuhan kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, pengharapan, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi, penolongku, oh penolongku